Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang kewajiban dan hak warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat, dengan anggotanya yaitu Sajai Mandak, Florencia Turambi, Delonis Florentina, Ade Ayu Dewi, dan saya sendiri Anastasia Ishak, Dian Ceratu, dan Madeline Ole. Kita masuk pada pembahasan pertama tentang hak dan kewajiban secara umum. Secara garis besar, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Selanjutnya, warga negara menurut Undang-Undang 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, yaitu pasal 28D ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pada pasal 28C ayat 2. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. Dan yang terakhir, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu pasal 28.1 ayat 1. 28I ayat 1. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasan, di setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atas kebebasan orang lain. Selanjutnya, konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya, tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan kekerasan. Akan tetapi, ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban, malah tidak mau. Menurut Mill pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak. Yang pertama, hak persamaan dan hak kebebasan. Kemudian, kita masuk pada perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Mengapa kita memerlukan itu? Yaitu untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubah.
Oleh karena itu, diperlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adalah adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di Eropa, yaitu Magna Carta pada tahun 1215, Revolusi Amerika pada tahun 1276, dan Revolusi Prancis pada tahun 1789. Sumber sosiologis. Munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antara kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab, bahkan lebih tragis. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntunan reformasi itu adalah yaitu mengamandemenkan Undang-Undang 1945, menghapus doktrin difungsi angkatan, menegakkan supremasi hukum, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil, mewujudkan kebebasan pers, dan terakhir mewujudkan demokrasi. Kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan dunia pada kenyataan berlangsung sangat cepat, serta mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Menutup diri pada era globalisasi berarti menutup kesempatan berkembang jadi strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, serta menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Sekian, terima kasih.